selesai. Terima kasih. Baik, bersama saya Imron Edi Susanto, mudah-mudahan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan semangat. Baik, pada materi hari ini kita akan bahas tentang negara-negara ASEAN. Kita akan bahas satu-satu profil negara ASEAN. Sebelumnya kita akan jelaskan dulu sama-sama apa yang dimaksud dengan ASEAN, ya. Baik, kita langsung saja ikuti video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, pada bab 1 ini kita akan mempelajari tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kita lihat peta konsep. Yang pertama adalah negara-negara anggota ASEAN. Kemudian beralih ke kondisi fisik dan non-fisik. Selanjutnya ada interaksi antar negara-negara ASEAN, kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Dan yang selanjutnya adalah perubahan dan interaksi keuangan antar negara-negara ASEAN. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara ASEAN. Yang kedua, menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Yang ketiga, menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga pendidikan. Perhatikan gambar peta ASEAN. Di situ diperlihatkan beberapa negara ASEAN yang terdiri dari beberapa warna-warna yang berbeda. Berikut ini adalah negara-negara pendiri ASEAN. Di antaranya adalah negara Indonesia diwakili oleh Adam Malik, negara Filipina diwakili oleh Narot Ramos, dan negara Thailand diwakili oleh Terot Khoman, dan negara Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, dan negara Singapura diwakili oleh S. Rajatman. Mereka adalah perwakilan dari tiap-tiap negara pendiri ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara. Total keseluruhan wilayah ASEAN adalah 4.522.518 km persegi. Wilayah ASEAN juga terdiri dari wilayah daratan dan perairan. Indonesia menjadi negara dengan luas wilayah terbesar di ASEAN. Selayaknya negara satu kawasan, negara-negara Asia Tenggara tidak lepas dari adanya kerjasama antar negara-negaranya. Agar lebih jelas, kalian dapat perhatikan peta di bawah ini. Peta di bawah menunjukkan adalah negara-negara yang ditandai dengan simbol-simbol negara bendera masing-masing. Karena letak geografis ASEAN tersebut memiliki dampak positif dan negatif yang sangat berpengaruh bagi negara-negara anggotanya. Perhatikan peta di bawah. Berikut ini adalah posisi silang dari negara-negara ASEAN. Secara geografis, letak ASEAN diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Adapun 2 samudra yang mengapit posisi ASEAN adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sementara
Dua benua yang mengapit ASEAN adalah benua Asia dan benua Australia. Hal ini membuat posisi geografis ASEAN sangat strategis karena melewati jalur perdagangan internasional. Indonesia menjadi negara ASEAN yang paling strategis. ASEAN berbatasan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, baik di sebelah utara, timur, selatan, dan barat. Batas wilayah ASEAN juga meliputi batas daratan atau batas lautan. Kita dapat lihat bahwa posisi silang Indonesia diapit oleh dua samudera dan dua benua Asia dan benua Australia, dan juga samudera Hindia dan samudera Pasifik. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Nama resmi Indonesia, ibu kota Jakarta, pemerintahan republik, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan presiden. Bahasa utama adalah bahasa Indonesia. Agama utama ada 5, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Suku bangsa terdiri dari berbagai macam etnis dan budaya. Penduduk 255,7 juta jiwa pada tahun 2015. Mata uang rupiah. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maskapai penerbangan adalah Garuda Indonesia Airlines. Bandar udara ada Soekarno-Hatta, Kuala Namu di Medan, Adi Sumarno di Solo, Bandar Internasional Ngurah Rai di Bali, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan lain-lain. Bahasan hanya identitas negara ASEAN saja. Untuk keadaan alam dan lain-lain, kalian bisa baca di buku paket yang sudah kalian terima dari halaman 8 sampai halaman selanjutnya. Di situ lebih banyak dikupas tentang negara-negara ASEAN. Yang kedua adalah negara Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Sri Begawan, pemerintahan Kesultanan. Kepala negara Sultan. Bahasa utama adalah Melayu, Inggris, dan Tiongkok. Agama utama adalah Islam, Buddha, dan Kristen. Rakyat bangsa Melayu, penduduk pada tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa. Mata uang dolar Brunei, lagu kebangsaan Allah berikanlah Sultan. Hari kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1984, Istana Kesultanan Nurul Imam, Bandar Udara Sri Begawan, dan perusahaan penerbangan adalah Royal Brunei Airlines. Yang ketiga adalah negara Republik Filipina, ibu kota Manila, pemerintahan republik, badan legislatif Dewan Nasional, penduduk berjumlah 103 juta jiwa, bahasa Filipino, Inggris, dan dialek lokal. Agama Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Satuan mata uang peso, lagu kebangsaan Lapang Hirinang. Maskapai penerbangan Philippines Airlines, Bandar Udara Ninoy Aquino. Hari kemerdekaan 12 Juni. Yang keempat adalah Republik Rakyat Kamboja, ibu kota Phnom Penh, pemerintahan Republik Komunis, kepala negara, presiden, kepala pemerintah, ketua Dewan Menteri atau Perdana Menteri, badan legislatif, Majelis Nasional, penduduk 15,4 juta jiwa, bahasa Khmer resmi dan bahasa Perancis, agama Buddha, rakyat bangsa Kampuchea atau Kamboja, mata uang Rai.
Yang kelima adalah negara Laos. Nama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kota Vientiane. Pemerintah Republik Komunis. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Badan legislatif Dewan Nasional. Bahasa utama Lao, Prancis, dan Inggris. Agama utama Buddha dan animisme. Rakyat orang Lan atau bangsa Lao. Penduduk 6,9 juta jiwa. Mata uang KIP. Hari kemerdekaan 2 Desember. Lagu kebangsaan Penkat Lao atau lagu nasional Lao. Yang keenam adalah negara Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agama Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, Kristen. Pemerintahan monarki konstitusional, kepala negara yang dipertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kepala pemerintah Perdana Menteri Najib Tun Razak. Penduduk 30, juta jiwa. Satuan uang ringgit atau dolar Malaysia. Kota-kota penting yaitu Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, dan Penang. Lagu kebangsaan negaraku, hari kemerdekaan 31 Agustus tahun 1957. Maskapai penerbangan Malaysia Airlines. Bandara Internasional Kuala Lumpur KLIA. Yang ketujuh yaitu negara Myanmar. Nama resmi Peidang atau Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kota Yangon yang dulu adalah Rangon. Pemerintah Republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, badan legislatif Dewan Rakyat. Bahasa Myanmar, Inggris, dialek lokal. Hari kemerdekaan 4 Januari, agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme. Rakyat dahulu disebut bangsa Burma, sekarang menjadi bangsa Myanmar. Penduduk 52,1 juta jiwa. Lagu kebangsaan Kaba Makie atau Tanah Negaraku yang Bebas. Jumlah penduduk kurang lebih 55 juta jiwa pada tahun 2014. Mata uang Kyat. Yang kedelapan adalah negara Singapura. Nama resmi adalah Republik Singapura. Ibu kota Singapura, luas 697 km persegi. Penduduk 5,5 juta jiwa. Bahasa Melayu, Cina, Tamil, Inggris. Agama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Pemerintahan Republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Status mata uang dolar Singapura. Kota-kota penting Singapura. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Maskapai penerbangan Singapore Airlines. Bandar udara Palaiebar dan Singapore Changi Airport. Hari kemerdekaan yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang kesembilan adalah Thailand. Nama resmi Muang Thai. Ibu kota Bangkok. Luas daerah 513.120 km persegi. Penduduk 65,1 juta jiwa. Bahasa Thai, Inggris,
Cina, Melayu, dan bahasa-bahasa suku. Agama Buddha, Islam, Kristen, dan animisme. Pemerintahan kerajaan konstitusional, kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri, satuan mata uang Baht Thailand. Kota-kota penting yaitu ada Bangkok, Thonburi, Nakhon Ratchasima, dan lain-lain. Lagu kebangsaan Pleng Chat Thai. Yang ke-10 dan terakhir adalah negara Vietnam. Nama resmi Republik Sosialis Vietnam. Ibu kota Hanoi, pemerintahannya Republik Komunis, kepala negara Ketua Dewan Negara, kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri, bahasa utama bahasa Vietnam. Selain itu digunakan bahasa Prancis, Cina, Inggris, dan Khmer. Agama utama yaitu Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam. Rakyat disebut bangsa Vietnam. Penduduk berjumlah 91,7 juta jiwa. Mata uang dong. Hari kemerdekaan yaitu pada tanggal 2 Juli 1976. Lagu kebangsaan Tin Quang Cha. Selanjutnya yaitu mengerjakan tugas-tugas di rumah. Kalian diharapkan mengerjakan tugas-tugas berikut ini dengan menuliskan di buku tulis IPS kalian masing-masing. Setelah itu difoto dan kirimkan melalui WA pribadi saya. Selamat mengerjakan semua. Semoga sukses selalu dan bermanfaat. Jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan berkah buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi video pembelajaran bab 1 kelas 8 semester ganjil. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas atau PR di rumah. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan dan sukses selalu. Dari saya mohon maaf